Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel dan tata tulis artikel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Betty Kurniasi dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 2303060086. Selanjutnya rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Rusminda Yosmala Dewi, asal prodi dari akuntansi dengan NIM 2307020001. Saya Nuril Ainaya Askia dari Prodi Seni Rupa dengan NIM 23021200036. Saya Ari. Semua. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Dava Nur Arifin, Prodi Akuntansi dengan NIM 2307020429. halo, perkenalkan saya Reza Zulfandi Arif dengan NIM 2306030067 dari Prodi Ilmu Olahraga. Prodi Manajemen, NIM 23070300284. Halo, perkenalkan saya Zulfandi dari Ilmu Keolahragaan. Baik, bisa minta tolong di next ya. Jadi di sini dari kelompok kami akan membagi tema ini ke dalam beberapa subtema. Yang pertama, pengertian artikel yang akan dijelaskan oleh Dava. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama ialah pengertian artikel. Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu masalah sedemikian rupa sehingga menjadi topik utama.
Secara umum, tujuan penulisan artikel adalah untuk mendidik, mempengaruhi, membujuk, menginformasikan, dan menghibur, serta mempublikasikannya baik di media cetak maupun online. Penulisan artikel itu sendiri bermaksud untuk dikomunikasikan kepada publik, yang mana pada umumnya artikel berisi informasi tentang sesuatu yang diperjelas dengan tambahan informasi yang terkandung, sehingga menghasilkan artikel berisi artikulasi tentang topik tertentu yang sedang dibahas. Next. Kemudian ada pengertian artikel menurut beberapa ahli. Di sini ada Al-Aqli yang berpendapat bahwa artikel adalah karya tulis yang ditulis oleh satu orang atau lebih dari suatu disiplin ilmu yang pembahasannya lengkap, tidak berbelit-belit dan mendalam, serta yang membaca dapat menemukan intisari dari karangan yang ditulis. Kemudian, Riley juga berpendapat bahwa artikel adalah tulisan panjang, tidak terbatas yang dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan dan fakta, untuk mendidik, menghibur, dan membujuk. Kemudian ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah suatu bentuk karya tulis yang ditulis seluruhnya sebagai karangan yang tercantum dalam majalah atau surat kabar. Kemudian, Sumarinda berpendapat bahwa artikel adalah gaya penulisan lepas yang berisi opini. Artikel ini biasanya membahas topik yang bersifat nyata dan kontroversial serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, membujuk, menghibur, dan mempengaruhi pembacanya untuk menginformasikan. Kemudian Longman berpendapat artikel adalah non-fiksi dengan format biasa, merupakan bagian bebas dari surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa artikel adalah sebuah karya tulis panjang yang berisi gagasan, fakta, atau opini dari satu atau lebih penulis, yang tujuannya adalah untuk menghibur, mendidik, membujuk, atau memengaruhi pembaca. Artikel biasanya ditulis secara lengkap, mendalam, dan berisi pembahasan yang tidak berbelit-belit, serta dapat ditemukan dalam berbagai media seperti majalah, surat kabar, atau media cetak lainnya. Next. Kemudian ada ciri-ciri artikel. Yang pertama ialah faktual. Artinya, harus berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos yang belum tentu kebenarannya. Kemudian informatif. Artikel yang baik adalah artikel yang tidak terkait dengan artikel tertentu. Sebuah teks artikel harus memuat sejumlah informasi yang diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca. Kemudian, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Namun, pemikiran tersebut harus tetap dilandasi oleh fakta, hasil penelitian, maupun teori agar opini tersebut dapat diterima dengan baik oleh para pembaca. Kemudian, lugas. Pada dasarnya, artikel itu harus ditulis secara singkat dan jelas agar mudah untuk dipahami dan diterima pembaca. Artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai tulisan ilmiah populer, yang mana maksudnya ialah isi teks artikel harus sesuai dengan kaidah keilmiahan, hanya saja disampaikan dengan cara yang lebih santai yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kemudian yang terakhir, sistematis. Artikel memiliki banyak keterangan bagian-bagian tertentu dan ditulis secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan artikel dibandingkan dengan karya tulis lainnya. Untuk kelebihan yang pertama ialah lebih singkat dan ringkas. Artikel umumnya lebih pendek daripada karya tulis lainnya seperti jurnal, buku, atau laporan. Hal ini membuatnya lebih mudah dibaca dan dipahami, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki banyak waktu. Kemudian lebih mudah untuk diakses. Artikel biasanya diterbitkan online atau di media massa, sehingga lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat umum. Sedangkan pada jurnal atau buku biasanya hanya tersedia di perpustakaan atau melalui database berbayar. Kemudian, lebih beragam topik. Artikel dapat membahas berbagai macam topik, mulai dari berita terkini hingga opini pribadi dan panduan praktis. Pada jurnal dan buku ilmiah biasanya fokus pada topik yang lebih sempit dan spesifik. Kemudian, lebih informal. Artikel umumnya ditulis dengan gaya bahasa yang lebih informal dan mudah untuk dipahami.
Sedangkan pada jurnal atau buku ilmiah biasanya ditulis dengan gaya bahasa yang lebih formal dan akademis. Kemudian lebih cepat diproduksi. Artikel dapat diproduksi dengan lebih cepat daripada karya tulis lain seperti jurnal atau buku. Hal ini dikarenakan artikel biasanya tidak memerlukan proses peer review yang panjang dan rumit. Kemudian ada kekurangan artikel dibandingkan dengan karya tulis lainnya. Yang pertama ialah kurang mendalam. Artikel umumnya tidak sedalam jurnal dan buku ilmiah. Hal ini dikarenakan artikel memiliki batasan ruang dan harus ditulis dengan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami oleh publik. Kemudian kurang kredibel. Artikel tidak selalu sekredibel jurnal dan buku ilmiah. Yang hal ini karena artikel tidak selalu melalui proses peer review yang ketat. Kemudian lebih bersifat opini. Artikel seringkali berisi opini pribadi penulis, sedangkan pada jurnal atau buku ilmiah biasanya berisi fakta dan data yang objektif. Kemudian lebih bersifat sementara. Artikel online seringkali dihapus atau diperbarui setelah beberapa waktu. Sedangkan pada jurnal atau buku ilmiah umumnya bersifat permanen. Kemudian lebih berpotensi mengandung bias. Pada artikel online dapat berisi bias politik, ideologis, atau komersial. Sedangkan pada jurnal dan buku ilmiah umumnya lebih objektif dan netral. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk subtopik jenis-jenis artikel akan dijelaskan oleh Winda. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis artikel. Jadi, artikel ilmiah itu memiliki beberapa jenis tergantung pada tujuan, sasaran, dan isi dari penulisnya. Jadi, berikut adalah beberapa jenis artikel yang umum ditemukan. Yang pertama adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah artikel yang berisi hasil penelitian, kajian, atau analisis tentang suatu fenomena ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Artikel ilmiah ditulis dengan bahasa yang formal, logis, dan ilmiah, seminar, atau konferensi. Artikel ilmiah memiliki struktur yang baku, yaitu yang pertama ada judul, yaitu memberikan gambaran singkat tentang topik penelitian. Yang kedua ada abstrak, yaitu memberikan ringkasan tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Yang ketiga ada kata kunci, yaitu memberikan kata-kata yang relevan dengan topik penelitian yang memudahkan pencarian. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu memberikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada tujuan pustaka, yaitu memberikan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu memberikan penjelasan tentang desain, populasi, sampel, instrumen, prosedur, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu memberikan paparan dan interpretasi tentang temuan penelitian serta menghubungkannya dengan tinjauan pustaka. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran, yaitu memberikan simpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya atau penerapan hasil penelitian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua ada artikel populer. Artikel populer adalah artikel yang berisi informasi, opini, atau gagasan tentang suatu topik yang menarik perhatian masyarakat luas. Artikel populer ditulis dengan bahasa yang sederhana, menarik, dan persuasif. Artikel populer biasanya dimuat di media massa seperti koran, majalah, buletin, atau internet. Artikel populer tidak memiliki struktur
yang baku, tetapi umumnya terdiri dari yang pertama ada judul, yaitu memberikan gambaran menarik dan menimbulkan rasa penasaran tentang topik artikel. Yang kedua ada lead, yaitu memberikan informasi penting yang menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana tentang topik artikel. Selanjutnya ada isi, yaitu memberikan penjelasan, argumentasi, atau ilustrasi tentang topik artikel dengan menggunakan data, fakta, contoh, atau sumber yang kredibel. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu memberikan kesimpulan, saran, atau ajakan bertindak yang berkaitan dengan topik artikel. Yang ketiga, ada artikel opini. Artikel opini adalah artikel yang berisi pandangan, sikap, atau pendapat pribadi penulis tentang suatu topik tertentu. Artikel opini ditulis dengan bahasa yang subjektif, emosional, dan kritis. Artikel opini biasanya dimuat di media massa seperti koran, majalah, buletin, atau internet. Artikel opini tidak memiliki struktur yang baku, akan tetapi umumnya terdiri dari yang pertama ada judul, yaitu memberikan gambaran tentang topik dan sudut pandang penulis. Yang kedua ada pendahuluan, yaitu memberikan latar belakang, konteks, atau permasalahan yang menjadi dasar opini penulis. Yang ketiga ada isi, yaitu memberikan alasan, argumen, atau bukti yang mendukung opini penulis dengan menggunakan data, fakta, contoh, atau sumber yang kredibel. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu memberikan kesimpulan, saran, atau ajakan bertindak yang sesuai dengan opini penulis. Yang keempat ada artikel narasi. Artikel narasi adalah artikel yang berisi cerita, pengalaman, atau peristiwa yang dialami penulis atau orang lain. Artikel narasi ditulis dengan bahasa yang deskriptif, naratif, dan mengandung unsur-unsur fiksi. Artikel narasi biasanya dimuat di media massa seperti koran, majalah, buletin, atau internet. Artikel narasi tidak memiliki struktur yang baku, akan tetapi umumnya terdiri dari yang pertama ada judul, yaitu memberikan gambaran tentang tema atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua ada pendahuluan, yaitu memberikan pengantar atau latar belakang tentang cerita, pengalaman, atau peristiwa yang akan diceritakan oleh penulis. Yang ketiga ada isi, yaitu memberikan uraian, dialog, atau adegan yang membentuk alur cerita, pengalaman, atau peristiwa yang diceritakan oleh penulis dengan menggunakan unsur-unsur fiksi, seperti tokoh, latar, waktu, konflik, dan penokohan. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu memberikan akhir cerita, pengalaman, atau peristiwa yang diceritakan oleh penulis, serta memberikan kesan, pelajaran, atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya ada kebahasaan dalam artikel. Di sini yang pertama, untuk penulisan artikel ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasi mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan predikat, serta hubungan apa yang terkait antara keduanya, kemungkinan besar akan menjadikan informasi yang disampaikan tidak jelas. Tata bahasa merupakan ekspresi dari logika berpikir. Tata bahasa yang tidak cermat merupakan pencerminan dari logika berpikir yang tidak cermat pula. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam menulis artikel ilmiah yang baik adalah mempergunakan tata bahasa yang benar. Demikian juga penggunaan kata harus dilakukan secara tepat. Artinya, kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Melalui artikel ilmiah hendak disampaikan suatu hasil pengamatan atau observasi,
percobaan atau eksperimen, penelitian atau studi pustaka. Penyampaian itu dilakukan dengan menggunakan media bahasa. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian hasil pengamatan, percobaan, penelitian, atau studi pustaka itu adalah bahasa ragam tulis, bukan ragam lisan. Ragam tulis di dalam karya ilmiah hendaknya jelas, lugas, dan komunikatif, supaya pembaca dapat memahami isinya dengan baik. Jelas berarti bahasa yang digunakan memperlihatkan secara jelas unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Di dalam setiap kalimat terlihat bagian mana yang merupakan subjek, bagian mana yang merupakan predikat, objek, serta bagian mana yang merupakan keterangan jika ada, sehingga setiap kalimat yang terdapat di dalam karya tulis atau artikel ilmiah itu memenuhi persyaratan kaidah tata bahasa. Dengan demikian, karya tulis atau artikel ilmiah itu dengan mudah dapat dipahami oleh pembacanya. Kemudian untuk lugas sendiri berarti bahasa yang digunakan tidak menimbulkan tafsir ganda. Bentuk dan pilihan kata serta susunan kalimat bahasa karya ilmiah hanya memungkinkan satu pilihan tafsiran, yaitu tafsiran yang sesuai dengan maksud si penulis. Setiap kata diberi bobot makna yang sewajarnya sehingga tidak perlu diulang dengan berbagai sinonim atau paralelisme. Pemakaian pleonasme sedapat-dapatnya dihindarkan. Demikian juga pemakaian metafora dihindarkan karena bahasa yang lugas harus langsung menunjukkan persoalan. Di samping itu, bahasa yang lugas memperhatikan ekonomi bahasa sepanjang tidak mengganggu kaidah tata bahasa, ejaan, atau pilihan katanya. Lalu komunikatif berarti apa yang ditangkap pembaca dari wacana yang disajikan sama dengan yang dimaksud oleh penulisnya. Wacana dapat menjadi komunikatif jika disajikan secara logis dan bersistem. Untuk kelogisan itu sendiri terlihat pada hubungan antar bagian di dalam kalimat, antar kalimat di dalam alinea, dan antar alinea di dalam sebuah wacana, yaitu memperlihatkan hubungan yang masuk akal. Misalnya hubungan sebab akibat, urutan peristiwa, dan pertentangan. Kemudian bersistem berarti uraian yang disajikan menunjukkan urutan yang mencerminkan hubungan yang teratur. Hubungan yang masuk akal dan teratur itu tercermin di dalam ketepatan penggunaan kata penghubung intrakalimat, seperti karena, sehingga, supaya, dan, lalu, tetapi. Dan ketepatan penggunaan kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, misalnya jadi, namun, sebaliknya, dan karena itu. Di samping itu, sehubungan dengan itu, dan demikian. Masalah pemakaian kata atau istilah asing atau daerah dan singkatan perlu pula mendapatkan perhatian di dalam penggunaan bahasa karya tulis ilmiah. Pemakaian kata atau istilah asing atau daerah dihindarkan, terutama kata atau istilah yang telah mempunyai padanan di dalam bahasa Indonesia. Jika kata atau istilah bahasa yang digunakan masih dirasakan perlu dijelaskan dengan kata atau istilah asingnya, karena istilah Indonesianya itu belum dikenal oleh masyarakat luas, maka istilah Indonesia ditulis dahulu, lalu disertakan istilah asing yang ditempatkan di dalam kurung dan ditulis dengan huruf cetak miring atau digarisbawahi. Selanjutnya digunakan istilah Indonesianya saja. Bagaimanapun, kata atau istilah asing yang terpaksa digunakan karena belum ada padanannya di dalam bahasa Indonesia perlu ditulis dengan huruf cetak miring atau digarisbawahi. Demikian juga pemakaian singkatan sedapat-dapatnya dihindarkan, karena singkatan tidak memiliki nilai komunikasi yang efektif, kecuali singkatan yang sudah sangat umum diketahui oleh masyarakat, seperti MPR, DPR, PBB, dan lain sebagainya. Jika terpaksa digunakan singkatan, pertama kali muncul singkatan itu ditulis dengan didahului bentuk lengkapnya dan singkatannya ditempatkan di dalam kurung. Selanjutnya cukup dituliskan singkatannya saja. Ejaan yang digunakan dalam kebahasan artikel adalah ejaan yang resmi, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Di dalam penulisan kata atau istilah dan penggunaan tanda baca atau punktuasi benar-benar harus diperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Untuk selanjutnya, kebahasan artikel secara umum, yang pertama ada menggunakan kata-kata denotatif,
yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu tidak bermakna hal lain ataupun dilebihkan maknanya seperti kata konotatif. Namun, sebagian artikel juga akan menggunakan kata konotatif untuk memperindah dan mempopulerkan tulisannya. Sebagai contoh, kata uang yang mengandung makna benda kertas untuk transaksi jual-beli, makna ini tidak dihubungkan dengan aspek-aspek lain, serta tidak ditafsirkan dengan benda atau peristiwa lain pula. Dengan begitu, makna denotatif disebut juga makna polos atau makna yang sebenarnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata istilah atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Contohnya, jika topik yang dibawakan mengenai kesehatan, maka istilah teknis yang digunakan adalah virus, bakteri, pola makan, suhu tubuh, dan sebagainya. Minta tolong di next ya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya ada sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, serta akibatnya. Yang keempat, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis. Contohnya ada sebelum itu, kemudian, dan juga pada akhirnya. Yang kelima, dalam artikel pola perbandingan. Banyak memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan juga namun. Yang keenam, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, menduga, menyimpulkan, berpendapat, berasumsi, dan mengagumkan. Bisa di next ya. Kemudian untuk yang nomor 7, banyak menggunakan kata-kata perujukan, seperti menurut, pendapat, berdasarkan data, serta merujuk pada pendapat. Lalu yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya ada sebaiknya, hendaklah, sebaiknya, harus, perlu, dan selain itu. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai struktur artikel yang akan disampaikan oleh Naya. Dalam penulisannya, struktur artikel yang benar perlu diterapkan agar tulisan mudah dibaca. Meski contoh artikel mudah ditemukan, tetapi belum banyak orang tahu mengenai struktur penulisan artikel yang benar. Apabila ingin menulis artikel, sangat penting untuk memahami struktur artikel agar tulisan rapi dan mudah dipahami pembacanya. Setiap artikel memiliki struktur yang berbeda, tetapi umumnya struktur artikel mengacu pada 3 bagian inti, yakni pengenalan isu, rangkaian argumentasi, dan penegasan atau pernyataan ulang. Next. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu berisi permasalahan, fenomena, atau peristiwa aktual. Bagian ini sama dengan teks editorial atau teks berisi pandangan redaksi dalam media massa. Perbedaannya, isu dalam teks editorial dipilih oleh redaksi media itu sendiri, sedangkan isu dalam artikel ditentukan berdasarkan minat penulisnya. Bagian ini juga berbeda dengan karya ilmiah. Artikel ilmiah biasanya diawali dengan pernyataan umum berupa pengenalan masalah atau gagasan pokok yang dianggap penting oleh penulis dan menarik untuk dibahas. Next. Yang kedua adalah rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi atau topik yang dibahas. Bagian ini dilengkapi sejumlah teori pendukung dan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau sumber lain. Nomor 3, penegasan atau pernyataan ulang. Setelah pengenalan isu dan argumentasi, selanjutnya adalah penegasan atau pernyataan ulang berupa kesimpulan atau pembahasan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya ada aturan penyusunan yang akan disampaikan oleh Novanda.
Oke, terima kasih. Aturan penyusunan naskahnya bisa berupa ringkasan atau hasil penelitian, dan juga untuk font biasanya berupa Times New Roman 11 dengan spasi tunggal, dan tata letaknya 2 kolom, jarak antara kolomnya 5 mm, ukuran kertas A4 margin 3,5 cm atas bawah kiri dan 2,0 cm kanan. Untuk bagian artikel awalnya bisa berupa judul, nama penulis, dan abstraksi. Yang utama adalah pendahuluan kajian literatur, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan. Oke, untuk akhir ucapan terima kasih, keterangan simbol daftar pustaka. Dan untuk judul, tebal huruf kapital maksimal 15 kata. Dan untuk abstrak bisa berupa Inggris dan Indonesia, berupa maksimalkan kata dan kata kunci. Dan untuk daftar pustaka biasanya mencantumkan referensi yang digunakan, gunakan format gaya penulisan seperti apa, MLA, Chicago, Harvard, dan Vancouver. Oke, terima kasih. Baik, untuk pembahasan terakhir mengenai tips menyusun artikel yang baik yang akan disampaikan oleh Reza. Halo, suara saya kedengaran? Halo. Oke, halo semuanya. Hari ini saya akan beritahu tips menyusun artikel dengan baik. Yang pertama yaitu memilih topik yang menarik dan relevan. Langkah pertama dalam membuat sebuah artikel adalah memilih topik yang menarik dan relevan. Pastikan topik yang dipilih menarik bagi pembaca dan relevan dengan bidang atau topik yang sedang tren saat ini. Selain itu, hindari topik yang sudah basi atau tidak banyak diminati oleh pembaca. Yang kedua, menggunakan judul yang menarik. Judul artikel adalah hal pertama yang akan dilihat oleh pembaca. Pastikan judul artikel menarik perhatian dan menggambarkan isi artikel dengan jelas. Lalu yang ketiga, membuat outlines konten. Hal ini akan memudahkan kita dalam menyusun paragraf dan membuat artikel kita menjadi lebih terstruktur. Tanpa outline jelas, tulisannya cenderung menjadi berantakan dan sulit dipahami. Sebagai gambaran, sebuah artikel biasanya terdiri dari pendahuluan, isi pembahasan, dan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan, tuliskan isi pengenalan mengenai topik yang dibahas. Sedangkan pada isi pembahasan, tuliskan subtopik atau poin-poin penting yang ingin Anda bahas. Pada bagian kesimpulan, ringkas kembali bahasan yang telah disampaikan. Lalu keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain menentukan topik menarik, sebuah artikel juga harus dibuat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari menggunakan bahasa yang rumit atau istilah-istilah asing yang tidak dipahami oleh pembaca. Ini akan memudahkan para pembaca untuk mengerti isi tulisan dan meningkatkan tingkat kedekatan antara pembaca dan penulis. Pastikan format tulisannya terorganisir dengan baik dan tidak berantakan. Lalu yang kelima, menggunakan contoh dan ilustrasi. Menggunakan contoh dan ilustrasi dapat membantu menjelaskan konsep atau poin yang kita sampaikan dalam artikel dengan lebih baik. Ini juga membuat artikel lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu yang keenam, melakukan riset. Untuk membuat artikel yang berkualitas, pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Tidak hanya mengumpulkan informasi dari satu sumber,
Namun, cobalah untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Hal ini akan membuat artikel menjadi lebih komprehensif dan terpercaya. Caranya adalah dengan membaca buku atau artikel tentang topik yang akan ditulis. Selain itu, cobalah untuk mencari informasi dari sumber online seperti jurnal akademik, blog, dan situs web yang terkait dengan topik yang ingin ditulis. Pastikan bahwa informasi yang diverifikasi dan teruji kebenarannya. Itu mengumpulkan informasi juga bisa melalui wawancara atau seorang yang memiliki pengalaman yang ingin ditulis. Wawancara ini sudut pandang yang berbeda dan lebih mendalam tentang topik. Jangan lupa untuk mencatat hasil wawancara. Lalu yang ketujuh, sertakan setelah mengumpulkan informasi yang cukup, menganalisis informasi tersebut. Lakukan evaluasi terhadap informasi yang relevan dengan topik yang ingin ditulis. Jika informasi yang dipilih memiliki kualitas yang baik, fakta atau data yang benar. Dalam mengumpulkan, perlu diperhatikan juga hak cipta. Pastikan pastikan bahwa informasi yang diambil tidak melanggar dan tidak menyalin informasi secara mentah. Jangan lupa untuk mencantumkan sumber informasi dalam artikel untuk menghindari plagiat. Lalu, langkah ke-8, penyelesaian artikel. Melakukan dan penyuntingan pada sebuah artikel penting dilakukan sebelum artikel diterbitkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dapat dipahami dengan mudah oleh para pembacanya serta meminimalisir kesalahan dalam penggunaan bahasa. Untuk melakukan penyuntingan, terlebih dahulu harus dibaca dan dipahami secara keseluruhan. Setelah itu, perbaikan harus dilakukan pada bagian-bagian yang masih belum jelas, kesalahan ejaan, atau kesalahan kalimat. Setiap perbaikan harus hati dan diperiksa kembali sehingga tidak menimbulkan bagi para pembaca. Proses penyuntingan selesai dilakukan, maka waktu yang tepat untuk mempertimbangkan apakah artikel tersebut sudah cukup informatif atau tidak. Jika sisi informasi terbilang minim, maka perlu ditambahkan dengan memasukkan fakta baru atau memperbarui informasi yang sudah ada. Jika artikel terlalu padat informasi, dapat memikirkan untuk membuat artikel tersebut menjadi berbeda. Sekian dari saya, kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih untuk Reza. Selanjutnya, kami sertakan sumber referensi di slide terakhir. Dan sekian presentasi dari diskusi kami. Jika nantinya akan ada pertanyaan atau masukan, bisa diinformasikan saat forum yang telah dijadwalkan. Terima kasih.